Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaul Ibrahim, NIM 03201065, Prodi Teknik Mesin. Pada kali ini saya akan membahas tentang kenapa korupsi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ini ada kasus yang bernamanya ini kasus bansos ini. Kasus bansos di COVID-19 yang lagi naik pada akhir 2020. Uang suap program bansos sembako untuk warga Jabodetabek yang diterima Juliari berasal dari potongan atau jatah untuk dirinya sebesar 10.000 untuk setiap paket bansos sebesar 300.000 per 2 minggu. Kemensos sendiri mengadakan paket sembako senilai 5,9 triliun dengan total 272 kontrak yang dilaksanakan dalam 2 periode. Proyek itu dijalankan oleh MJS dan Adi Wahyono alias Awe sebagai pejabat pembuat komitmen PPK. Saudara JPB selaku Menteri Sosial MJS dan Awe sebagai PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara menunjukkan langsung para rekannya dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bantuan sosial. Namun tak semua potongan 10.000 itu diberikan kepada Juliari. Selain itu, menurut pengakuannya, potongan itu tak wajib dilakukan di semua paket. Bansos sembako sebesar Rp300.000 yang disunat itu diketahui berisi 10 bahan pangan, isinya yakni beras sebanyak 10 kg, biskuit, minyak goreng, susu, ikan kaleng, dan mie instan. Salah satu sumber Detikcom yang menerima bansos tersebut menambahkan terdapat juga kecap, saus, sabun, dan teh. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Kemensos yaitu Hartono Laras pernah mengatakan nilai dari masing-masing paket sembako seharga Rp300.000. Lebih rinci dijelaskan bahan pangan senilai Rp270.000 dan biaya distribusi serta goodie bag sebesar Rp30.000. Untuk isi bahan pangan dalam satu paket BSS atau bantuan sosial sembako senilai Rp270.000. Kemudian untuk harga goodie bag dan transporter senilai Rp30.000. Paket sembako ini perlu dikemas supaya mudah didistribusikan. Kemudian untuk transportasi ini juga timbul biaya. Jika dipastikan biaya untuk satu paket BSS adalah Rp300.000 jelas pada 29 Oktober 2020 lalu. Sumber dana bansos pemerintah yang dikorupsi. Dalam penanganan pandemi corona, pemerintah mengalokasikan anggaran pemulihan nasional yaitu PEN sebesar Rp695,2 triliun. Anggaran tersebut tersebar ke 6 klaster yang salah satunya program pelindungan sosial. Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp204,9 triliun untuk tahun 2020. Sebagian dari anggaran tersebut yaitu sebesar Rp127,2 triliun merupakan anggaran Kemensos. Staf khusus Kementerian Keuangan Justinus Prastowo mengatakan anggaran jumbo tersebut seluruhnya berasal dari APBN. Sementara peruntukan program pelindungan sosial ada yang berasal dari APBN dan APBD. Bansos yang ada dari APBN dan APBD sebesar Rp204 triliun. Total anggaran Rp4,9 triliun. Kementerian Sosial menjalankan 6 program bantuan sosial bansos. Pertama, program Keluarga Harapan yaitu PKH. Yang kedua ini ada anggaran sebesar Rp36,713 triliun. Kedua, program Kartu Sembako anggarannya sebesar Rp42,59 triliun. Ketiga, program Sembako Jabodetabek anggarannya sebesar Rp6,49 triliun. Keempat, program bansos tunai non Jabodetabek anggarannya sebesar Rp32,4 triliun.
kelima, program beras yang ditunjukkan kepada penerima PKH, dan keenam, program beras untuk penerima kartu sembako yang masing-masing anggarannya sebesar 4,5 triliun. Jadi yang saya bacakan tadi itu adalah kasusnya. Berikut beberapa alasan mengapa korupsi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pelaku yang melakukan korupsi sudah tidak memiliki sifat ketuhanan yang Maha Esa karena telah melanggar aturan Tuhan untuk tidak mengambil hak milik orang lain. Yang kedua, melanggar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena korupsi itu menggerogoti kekayaan negara yang ujung-ujungnya adalah memiskinkan negara dan juga rakyatnya. Yang ketiga, melanggar sila-sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana orang-orang yang melakukan korupsi akan berakibat menyengsarakan orang lain karena mengambil hak-hak orang lain secara sengaja untuk kebutuhan pribadi. Yang keempat, melanggar sila ketiga, persatuan Indonesia, karena korupsi umumnya dilakukan secara terorganisir atau kelompok, namun apabila salah satu dari mereka tertangkap bisa berakibat memecah belah antar individu atau kelompok dengan saling menyalahkan. Yang kelima, melanggar sila keempat, yakni nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana korupsi yang dilakukan seorang pejabat pemerintahan jelas telah mengkhianati amanat rakyat dengan mencuri harta kekayaan negara untuk keperluan pribadi dengan memanfaatkan jabatan yang dimilikinya, sehingga membuat kesejahteraan rakyat dan pembangunan sosial mengalami kemunduran dan hambatan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.